Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya memahami, mempedomani, menghayati, mengimplementasi Pancasila niscaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, hiruk pikuk tentang politik identitas banyak yang gagap, seolah nyaris semua yang berbicara politik gagap. Begitu terkejut. Tidak saja terkejut tetapi sangat terkejut. Inilah yang dititipkan sesepuh Nusantara Jawa. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Jangan mudah kita terheran-heran. Karena orang yang terheran-heran biasanya adalah orang yang belum pernah melihat, belum pernah membaca, belum pernah berkaca. Orang yang gumunan adalah orang yang tidak pernah berkunjung, yang tidak pernah mengetahui. Orang yang gagap adalah orang yang seketika itu disuguhkan pada sesuatu yang tak pernah dialami. Benar-benar cerdas, bijak, sesepuh Nusantara, sesepuh Indonesia. Apakah benar bahwa ketika seseorang ada di arena politik harus menanggalkan seluruh baju identitasnya? Kita lihat. Kita tidak perlu lari pada definisi-definisi. Karena kalau kami teringat definisi antropologi budaya saja yang dikumpulkan oleh Profesor Klughun itu lebih dari 300. Dan masing-masing sarjana atau cerdik cendekia mempertahankan definisinya masing-masing. Kita tidak perlu membangun definisi, marilah kita membangun kesadaran untuk mengerti. Kesadaran yang untuk mengerti di dalam kitab-kitab suci agama kepercayaan apapun. Saya sengaja menyebut agama dan kepercayaan karena memang dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 itu agama dan kepercayaan itu menjadi identitas nasional kita. Kalau kami katakan di dalam nomor-nomor yang lama, saya katakan bahwa supremasi konstitusi itu ruhnya terletak pada ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sila pertama, pasal 29 ayat pertama. Itu ruhnya konstitusi. Kalau begitu, ketika politik aslinya yang bermakna kebijakan, kearifan, menjunjung tinggi peradaban, hamba-hamba yang beriman tetapi yang tidak beriman tetap dihargai, dihormati, tidak dicaci maki. Sungguh telah diteladankan, jangan terlalu jauh, kepada Nabi dan Rasul yang terdekat dengan kita di bumi kita Indonesia. Sekedar kami menunjuk ada 60
anggota BPUPK, semua mencantumkan identitasnya. Ada identitas agama, ada identitas keraton atau kesultanan. Tak terkecuali pada panitia 8 dan panitia 9 dicantumkan juga. Kecuali Soekarno, kalau di dalam 4 pilar karya Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, ya, hanya Soekarno yang disebut ketua. Tetapi susunan panitia 9, Muhammad Hatta, ada identitasnya. Dr. Andes, itu identitas. Ini politik identitas. Dr. Andes, Muhammad Hatta, kebangsaan. Ada Mr. Muhammad Yamin. Mr. itu identitas. Betapa susahnya meraih gelar master di saat itu. Ditulis mewakili kebangsaan. Ada Mr. A.A. Maramis. Ada gelar Katolik sekaligus gelar akademik. Mewakili kebangsaan. Juga beridentitas. Ada Mr. Ahmad Subarjo. Mr. itu adalah gelar identitas kebangsaan yang diwakilinya. 4 yang lain mewakili identitas Islam. Mengapa kita harus ribut dengan identitas? Seolah kita memang tidak pernah mengenal peradaban sejarah politik Indonesia kalau kita masih sibuk dengan identitas. Kiai Haji Wahid Hasyim, siapa yang tidak kenal? Beliau jelas Islaminya Kiai Haji. Kemudian Kiai Haji Agus Salim juga Islam. Diplomat yang sangat ulung. Kiai Haji Kahar Muzakir mewakili Islam. Kemudian Raden Abikusno Cokro Suyoso. Raden adalah gelar ningrat. Identitas. Tidak semua orang boleh menggunakan Raden. Mohon maaf untuk menghargai ibu kami. Di ijazah SR-nya nama ibu kami, kamu terperanjat ketika melihat. Karena apa? Kami melihat sudah berumah tangga. Jadi sebelum itu tidak pernah melihat. Sekarang ijazahnya kami simpan. Ibu saya ternyata juga ada RR. Raden Roro Ipah. Karena pakai bahasa Madura Bangkalan. Bukan Ifah tapi Ipah. Binti Sarkawi. Identitas. Namun panitia 9, anggota BPUPK, anggota biasa 60, anggota tambahan 6, anggota istimewa dari Jepang 6. Semua melebur identitas-identitas itu di dalam satu wadah yang namanya identitas kebangsaan Indonesia. Apa identitas bangsa Indonesia ketika itu belum dicapai kesepakatan, kecuali identitas yang sudah menjadi sumpah, yakni adalah satu nusa, satu bangsa, satu tanah air. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi kalau identitas harus atau niscaya politik identitas, maka politik identitas adalah politik
kearifan, kebijakan, keagungan, keanggunan, sikap perilaku bangsa Indonesia jika sekarang berdasarkan Pancasila. Dulu sebelum Pancasila dirumuskan dan diberikan legitimasi tanggal 18 Agustus 1945 di dada Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Asim, Agus Salim, Kahar Mojagar, Abi Kusno Cokrosuyoso. Di dadanya, termasuk di dalamnya adalah BPUPK yang 72 itu, khususnya 66 maksud kami, yang semuanya orang Indonesia, ada yang asli Jawa, asli luar Jawa, ada yang keturunan Cina, keturunan Arab. Identitas-identitas yang bersifat primordial itu melebur menjadi identitas nasional. Karena itu, sejak kami punya kamera yang cukup layak, di kiri kanan kami ada bendera merah putih. Sebenarnya merah di kanan, merah putih di kanan, yang sebelah kiri adalah Akademi Hikmatologi Nusantara. Tapi belum sempat untuk membuatnya. Semuanya itu identitas. Mulai dari kita sebelum lahir sudah ada identitasnya. Identitasnya adalah jabang bayi. Tidak boleh digugurkan. Karena punya identitas yang bernama calon bayi. Begitu lahir, orang-orang kekinian sudah siap dengan nama. Kalau orang-orang kekunoan sudah siap juga dengan nama. Namanya sederhana. Ada yang lahir Senin, langsung namanya Senin. Ada yang lahirnya Wage, langsung namanya Wage. Dan seterusnya. Identitas. Dan identitas itu mestinya tidak dipermasalahkan. Hanya saja yang menggunakan agama untuk meraup tahta yang dilakukan oleh politikus, maka itu dosa. Apa sih dosa itu? Dosa itu adalah ketika orang beriman merasa dirinya bersalah. Mengapa? Karena bersikap, berperilaku, mempengaruhi orang lain secara nista. Itulah perilaku politikus. Tetapi perilaku politik tidak pernah ada yang dusta. Karena politik itu kearifan. Karena itulah kami menawarkan bahwa berangkat dari sejarah BPUPK sampai BPKI, Panitia 8, Panitia 9. Kalau kita dudah buku di belakang kami ini, apakah itu di bawah bendera revolusi yang tulisan Soekarno sejak tahun 1930-an, Indonesia menggugat Sarinah, kemudian perjalanan dari Panglima Jenderal Besar Sudirman sampai dengan naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945, bahan pokok indoktrinasi, amanat penderitaan rakyat sebagai pedoman Kabinet Ampera, sampai dengan garis-garis besar haluan negara di zaman Orde Baru. Itu adalah sejarah peradaban anak bangsa, di mana identitas selalu mengemuka. Tetapi yang pantang bagi kita adalah jangan sampai identitas sebagai seorang Muslim, sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, sebagai orang Hindu, sebagai orang Buddha, sebagai orang Konghucu, untuk menipu sesama. Partai politik itu tidak butuh persyaratan agama. Tetapi siapapun yang tertarik pada organisasi artikulatif itu, di mana untuk menggerakkan massa, memobilisasi massa, sampai dengan meraih tahta, mempertahankan tahta, meneruskan tahta, dan seterusnya. Jangan sampai
menjadikan bangsa Indonesia yang antara lain memiliki karakteristik ataupun identitas luhur itu luntur. Ingat, bangsa kita itu tidak luhur saja, tetapi pernah hancur-hancuran bangsa kita ini. Ketika masih kesultanan dan kerajaan. Tidak semuanya, tetapi itu ada. Jadi kerajaan besar mengkooptasi kerajaan kecil, menjajah kerajaan kecil agar tunduk patuh, dan seterusnya. Jadi jangan terlalu membangga-banggakan kita ini hanya memiliki nilai luhur, tidak. Tetapi di dalam Pancasila itulah semuanya nilainya luhur. Di dalam Pancasila itulah semuanya nilainya terpuji. Di dalam Pancasila itulah semuanya nilainya mulia. Karena itu, kau harus beridentitas. Ketuhanan yang Maha Esa wajar. Dan setiap ketuhanan yang Maha Esa itu diejawantah oleh pribadi-pribadi yang 6 agama itu dan kepercayaan yang bertebaran di Indonesia ini. Jadi mestinya masjid, musola, kemudian vihara, kelenteng, pura, dan tempat-tempat ibadah tidak haram untuk kampanye politik. Tetapi politik bukan politikus. Kampanye politik itu seperti apa? Kampanye politik itu bukan pilihlah saya kemudian menista yang lain. Bukan itu bukan kampanye itu. Itu diskriminasi namanya. Kampanye itu seperti apa? Sampaikanlah program. Jika kami boleh mengusulkan, mestinya setiap yang ada di daerah sebagai partisipan-partisipan yang mengkampanyekan, partai politik mengkampanyekan calon presiden, wakil presiden. Ini kalau saran kami itu satu tim, ya, artinya kalau calon presiden, wakil presiden itu harus satu tim dibantu oleh calon-calon menterinya. Mestinya begitu idealnya. Kemudian nanti kampanyenya bersama-sama. Jadi tidak ada lawan politik, tidak ada. Yang ada adalah mitra politik. Inilah yang kami maksudkan dengan sistem hikmatokrasi itu. Jelas rujukannya itu Pancasila. Khususnya itu pada grand teorinya adalah sila keempat. Dan berkali-kali kami katakan, jika hikmatokrasi kita tumbuhkan, maka demokrasi akan mati dengan sendirinya tanpa dicela. Tidak perlu mencela demokrasi. Kita toh belajar dari demokrasi. Tetapi lebih dari itu, kita reformasi kembali. Kita harus merujuk pada teladan terpuji pendiri Republik Indonesia yang kita cintai ini. Soekarno bukan satu-satunya, tapi seluruh berjuang untuk Indonesia merdeka. Ya. Tetapi kita juga harus ingat bahwa pemicu yang menamakan Pancasila itu baru Soekarno saja. Memang Soekarno sendiri. Tetapi Profesor Supomo, kemudian Profesor Muhammad Yamin, ya, itu adalah 3 serangkai yang mengusulkan tentang sila-sila Pancasila yang sudah dirumuskan di dalam di kalangan atau di dalam panitia 8 dan panitia 9 sampai dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jangan gagap dengan politik identitas. Karena identitas yang harus ditonjolkan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Otomatis agama menyertai sang penganutnya. Tetapi menggunakan agama sebagai topeng untuk menutupi keburukan, sungguh sangat nista. Tidak perlu menebarkan ayat-ayat agama dari kitab suci apapun. Tetapi yang dibutuhkan rakyat adalah jika di tingkat nasional, calon presiden dan wakil presiden, buatlah rencana strategis. Kemudian partisipan, juru-juru kampanye yang ada di bawah, sesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Buatlah
rencana strategis menjadi rencana, kemudian sampai dengan program yang akan diancang untuk dilaksanakan bersama. Dan ingat, di dalam sistem hikmatokrasi yang sudah diawali oleh pendiri bangsa ini, tidak mengenal koalisi. Karena koalisi itu miliknya demokrasi. Tetapi yang kita kenal adalah seperti pidatonya Supomo, kita membangun negara kekeluargaan bangsa Indonesia berdasar Pancasila. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditulis pada